terasa nih, sudah di akhir bulan Oktober ya. Kita sebentar lagi akan menutup tahun 2022 nih. Udah 10 bulan. Masih siap kalian untuk sungguh-sungguh datang beribadah? Adik-adik yang beribadah secara online, jangan males ya. Tetap semangat. Kalau bisa beribadah datang secara onsite itu jauh lebih baik. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siap hari ini untuk menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Juga kami mau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan sehingga kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak yang lebih baik lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Adik-adik, tadi kita sudah lihat ya, ada tayangan Sekolah Tunas Harapan. Nah, buat adik-adik yang sedang mencari sekolah, nih papa mamanya bisa segera hubungin ya Sekolah Tunas Harapan karena ada diskon khusus buat anggota Gesia Bethlehem sampai akhir Oktober ini. Jadi jangan tunggu lagi, cepat hubungi Sekolah Tunas Harapan karena bisa mendapatkan diskon khusus untuk bisa masuk dan menjadi murid Sekolah Tunas Harapan. Sekolah yang keren banget nih. Nah adik-adik, sekarang kita siap hari ini untuk kita bisa menyembah Tuhan sama-sama. Cici mau semuanya bangkit berdiri, gak ada yang malas-malasan lagi. Yang kecil sampai yang besar, ayo semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Melalui pujian ini biar sungguh-sungguh menurut kita, hati kita bisa menyembah Tuhan dengan penuh puji-pujian syukur kita kepada Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja.
Dia raja di atas segala raja. Karena itu kita mau sungguh-sungguh menghormati Tuhan ya. Nah, waktu kita menghormati Tuhan, Tuhan melihat loh apakah hal-hal yang kita lakukan benar-benar tanda kita mengasihi Dia dan menghormati Dia. Dari rumah bisa dilihat apakah kita bisa mentaati papa mama kita di rumah, menghormati setiap peraturan-peraturan yang dibuat. Ada yang masih suka membantah, ada yang masih suka nggak mau ngikutin peraturan yang ada di rumah, ada yang masih suka marah-marah sama orang tuanya. Itu tanda tidak hormat berarti. Waktu kita menghormati Tuhan, kita juga bisa menghormati orang-orang yang ada di dekat kita. Kita angkat satu pujian, hormati ayahmu dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Adik-adik boleh duduk. Cici lihat hari ini kita bisa bersuka cita melalui puji-pujian kita. Ingat, dalam pujian itu ada pesan-pesan Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang kita bisa lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Semua dalam sikap doa, kita mau menyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan turun di rumah kalian masing-masing. Dan rasakan setiap kasih sayang yang Tuhan berikan buat kita, karena kita adalah kesayangan Tuhan. Angkat pujian kesayangan-Mu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggilmu Bapa.
Shalom adik-adik. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh sama-sama beribadah untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang pimpin kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang berani tanggung risiko demi kebaikan. Siapa yang pernah datang ke tempat pesta? Nah, Cici mau cerita tentang pesta yang sangat meriah, pesta yang berlangsung selama 7 hari. Pesta ini sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Pesta apa ya? Pestanya itu merayakan Hari Raya Pondok Daun. Ini adalah pesta akhir tahun di mana orang-orang akan menuai hasil panen yang berlimpah-limpah dan ada juga yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Hari raya ini memperingati perjalanan Israel setelah keluar dari Mesir dan waktu mereka mengembara di padang gurun, yaitu ketika mereka tinggal di dalam tenda-tenda di bawah pemeliharaan Allah. Saat itu, seluruh penduduk akan berkumpul. Saat itu, ada juga orang Yahudi yang akan datang. Nah, orang Yahudi ini adalah orang yang taat memegang hukum Musa dan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Serta orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus. Mereka membenci Yesus karena Yesus dianggap menyeleweng atau sesat dari ajaran Taurat dengan mengajarkan aturan yang berbeda atas pemahamannya sendiri terhadap Taurat. Suasana permusuhan itu semakin nampak sampai orang Yahudi mau membunuh Yesus. Dengan suasana permusuhan seperti itu, apakah Yesus akan datang ke pesta tersebut? Hmm, Herannya justru saudara-saudaranya ingin Yesus datang ke pesta itu. Saudaranya membujuk Yesus agar semua orang bisa melihat kehebatan Yesus dan juga menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat di depan masyarakat Yahudi dan orang-orang yang benci Yesus. Menurut para murid, saat itu adalah saat yang paling tepat untuk menarik simpati atau memperlihatkan perbuatan-perbuatannya Yesus. Di Yohanes 7 ayat 3 sampai 5, mari kita baca bersama-sama. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Bagaimana ya respon Tuhan Yesus atau reaksi Yesus? Yesus berkata, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Mengapa ya Tuhan Yesus tidak mau menunjukkan kebaikan dan kuasa-Nya melalui peristiwa itu? Ternyata alasannya yang pertama, karena Yesus tidak setuju dengan niat para murid untuk mempertontonkan dirinya di muka umum. Yang kedua adalah waktu Yesus belum tiba. Yesus punya cara dan waktu tersendiri untuk mengatakan siapa dirinya. Lagi pula penguasa-penguasa Yahudi membenci Yesus dan ingin membunuhnya.
sangat berbahaya sekali pesta tersebut jika Yesus datang. Apakah Yesus takut ya? Takut tentang ancaman pembunuhan itu. Adik-adik, tahukah di mana Yesus berada saat itu? Yohanes 7 ayat 10. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Wah, ternyata Tuhan Yesus diam-diam datang ke pesta itu, adik-adik. Yesus diam-diam hadir, sekalipun pesta tersebut sangat berbahaya karena ada orang Yahudi yang membenci dan ingin membunuh Yesus. Tetapi Yesus tidak takut. Yesus malah mengajar di bait Allah. Apa resiko yang diambil Yesus dengan kehadirannya di pesta tersebut? Yang pertama adalah kesalahmengertian saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya mungkin berpikir bahwa, Yesus takut dan tidak mau ambil resiko. Ternyata Tuhan Yesus nggak takut. Lalu resiko yang kedua, terancam nyawanya karena orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Sekalipun waktu itu ada ancaman akan pembunuhan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak takut. Di Yohanes 7 ayat 14, waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar ke situ. Sekalipun ada tantangannya, ada risiko yang harus dihadapi, Tuhan Yesus tetap mau ambil risiko tersebut demi menyebarkan kebaikan, demi dia bisa mengajar ke orang banyak. Nah, apa yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus? Yesus berani mengambil resiko, berani melakukan hal yang benar apapun resikonya. Dari Tuhan Yesus, kita diajak untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang merencanakan dan melakukan hal yang baik sekalipun kita belum memahaminya. Dari Tuhan Yesus, kita dapat belajar untuk berani melakukan yang benar, sekalipun ada resikonya. Misalnya adik-adik, kalian dimusuhi karena kalian tidak mau memberi contekan, atau kalian tidak mau turut menyontek. Nah, itu juga risiko ketika kalian melakukan yang benar untuk mengerjakan ujian dengan jujur. Lalu contoh lainnya, kalian mungkin akan diledek teman karena lebih memilih untuk datang ke sekolah minggu daripada main bareng di hari Minggu atau main games online di hari Minggu. Nah, itu resiko yang kalian perlu tanggung, yang mungkin orang-orang gak suka ketika kalian melakukan hal yang benar. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, adik-adik tidak perlu takut dan tidak perlu ragu, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai adik-adik yang mau bertanggung jawab sebagai anak Tuhan. Lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan, dan Tuhan selalu bersama dengan adik-adik. Tuhan Yesus berharap adik-adik akan pegang hal ini, bahwa adik-adik berani melakukan yang benar ya, walaupun ada resiko yang harus adik-adik tanggung. Cici berdoa supaya kalian diberikan keberanian untuk bisa mengambil resiko. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan ayat hafalan kita hari ini adalah Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita ulangi sekali lagi ya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita simpan dalam hati ya teman-teman. Nah, tadi adik-adik semuanya sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, berani ambil resiko demi melakukan kebaikan. Resiko adalah konsekuensi dari apa yang sudah kalian putuskan. Dan untuk melakukan yang benar, Tuhan mau kita memperjuangkan itu sekalipun ada resiko yang harus kita tanggung. Oleh karena itu, Cici mau ajak kita semua untuk satukan hati ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar hari ini, bahwa Engkau mengajarkan kami untuk berani ambil resiko, berani ambil konsekuensi atau akibat dari pilihan yang benar yang kami ambil, yang kami lakukan Tuhan. Saat ini kami minta pertolongan Tuhan agar kami diberi kemampuan dan keberanian untuk tetap bisa melakukan yang benar dan berani ambil resiko. Terima kasih Tuhan Yesus, kami butuh Roh Kudus, kami butuh Engkau Tuhan, dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mengingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Ini adalah WA teman-teman untuk dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera hubungin Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik Live Kids, kalian apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Koko mau ngasih beberapa pengumuman nih. Yang pertama, Living Word Kids hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids Bethlehem. Cici akan memberikan kabar gembira untuk kalian semuanya. Mulai bulan November, ibadah onsite Live Kids sudah bisa diikuti oleh adik-adik mulai kelas bayi sampai kelas madya. Dan ibadah dilakukan jam 11 siang. Tapi ingat, untuk adik-adik yang beribadah onsite datang ke gereja, pastikan keadaan kalian dalam keadaan sehat. Dan tentunya harus mematuhi setiap prokes yang telah ditentukan atau telah ditetapkan. Nah, untuk adik-adik yang tidak bisa datang beribadah onsite ke gereja, jangan berkecil hati. Kalian masih bisa beribadah secara online di YouTube channelnya Live Kids di jam 9.30. Yuk, Cici tunggu ya. Kalian dapat beribadah dan datang bersama-sama di ibadah onsite Live Kids. Tuhan Yesus memberkati.